Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya
dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita bersama-sama untuk membaca Mazmur Bapak Ibu. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang terjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami satukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur boleh hadir di rumah ibadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa yang Kau kasihi Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau yang terus mengasihi bangsa kami Tuhan. Terlebih pemimpin kami, Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakilnya Tuhan. Tuhan yang terus memampukan mereka
di dalam banyak guncangan yang terjadi Tuhan. Kami percaya ada kedamaian atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang melanda bangsa kami, sehingga orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan boleh mengalami pemulihan Tuhan. Terlebih kasih-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa. Tuhan berkati jajarannya Tuhan, menteri-menteri, bupati, gubernur di setiap kota. Biarlah roh takut akan Tuhan di setiap tanggung jawab mereka yang Tuhan berikan, boleh mereka kerjakan dengan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami, baik di kota-kota, di desa-desa, pelosok-pelosok. Biarlah gereja-Mu hari ini yang melakukan ibadah, kemuliaan Tuhan terpancar Tuhan. Terima kasih. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Insinyur Niko Harjo Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu yang sedang melakukan pelayanan, biarlah kuasa mujizat yang terjadi dinyatakan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapak. Kami juga berdoa buat 4 wakilnya, dimanapun mereka juga berada. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala rayon kami Pak Beni Gunawan, dimanapun juga hari ini Tuhan hamba melayani, biarlah Tuhan dinyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terlebih juga Tuhan buat hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Tuhan, Pak Ferry. Tuhan juga menyertai hamba-Mu dengan kuasa, dengan pelayanan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat istrinya, anak-anak dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat wakilnya Tuhan Pak Handilim, Pak Triagus Tuhan. Mereka juga boleh bergandengan tangan untuk membawa Tuhan jemaat-jemaat-Mu semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau berfirman atas kehidupan kami. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan jemaat ya Bapak. Kami percaya pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga kami hari ini boleh merasakan kuasa Tuhan. Boleh dijamah hadirat Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Percaya sama-sama katakan amin saudara. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Nya katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorak. Haleluya. Tepuk tangannya saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur kita saudara. Oh, katakan sama-sama bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Lagi saudara katakan sama-sama bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gentar.
kami Tuhan. Nama Yesus. Mari lebih lagi saudara, sampai saudara bisa mendengar suara saudara. Nama Yesus, nama. Haleluya. Kami percaya nama Yesus yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Dengan silap hati kita, nama Yesus, nama Yesus. Amin. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. 5 kali saudara katakan nama Yesus. Nama Yesus. 4 lagi saudara. Nama Yesus. 3. Nama Yesus. 2. Nama Yesus. 1. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Orang yang bersukacita terlihat dari wajahnya. Amin. Coba lihat satu dengan yang lain. Dilihat aja saudara. Dilambaikan tangan boleh. Haleluya. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita datang sama Tuhan. Firman-Nya katakan saudara, Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 2 katakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita saudara bersama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan saudara. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ini nyanyian kami, Ku mau Tuhan. selalu bersyukur, Selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh Bapakku, mau selalu bersyukur, mau selalu Kau Tuhan yang setia. nyanyian kami Tuhan. Ini pujian kami. Kau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyanyi, haleluya. Ini nyanyian kami pagi ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Hanya kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyanyi. Ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan hormat saya mengundang kita bagi berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Raja segala raja, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadir dalam pujian kami Tuhan. Hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hati kami haus kepadamu. Yes. Mari datang hampiri dia saudara. Alami dia saudara. Dia ada di tengah kita saudara. Ini pujian kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas kami. Bersemayanlah Tuhan Yesus. Yesus.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Siang ini kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan anak Jefferson. Ku mau menyembahmu. Saya persilakan maju ke depan. Kita berdoa biarlah Tuhan Kau yang layak terima anak ini menjadi anak kesayangan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita pada anak Jefferson Zionatan Manalu ini tuh. Kami berdoa padamu Bapa, anak Jefferson Zionatan Manalu yang pada hari ini diserahkan kepada Tuhan oleh kedua orang tuanya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, hari ini anak ini adalah anak kepunyaan dan milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi anak kesayangan Tuhan yang bertumbuh takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan kedua orang tua dan banyak orang lain. Kami berdoa Bapa, berkati anak ini bertumbuh Tuhan Yesus hari demi hari. Jadikan anak ini Bapa menjadi anak kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Masa depannya, pendidikannya, segala sesuatu yang disediakan Tuhan nyatakan dalam kuasa-Mu buat anak ini Bapa. Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkat-Mu menyertai untuk kedua orang tuanya Tuhan Yesus yang telah menyerahkan Johnson dan Erika ini Tuhan. Biarlah kedua orang tuanya mendidik anak ini takut akan Tuhan. Dan mereka Bapa menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar membawa kuasa Tuhan dan teladan Tuhan untuk mendidik anaknya takut akan Tuhan dan selalu ada di dalam kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga dalam dalam Yesus Kristus anak yang tunggal dan kuasa penyertaan, pembelaan, pertolongan Roh Kudus menyertai keluarga ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kehebatan, kedahsyatanmu Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus Kau nyatakan dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh mendengar, mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus sebagai saluran kehendak Tuhan, saluran suara dan firman Tuhan untuk sampai pada setiap jemaat Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuhan berikan Tuhan Yesus pada setiap kami. Terus Tuhan Yesus, kami boleh mengenal siapa Tuhan kami, mengenal siapa Allah kami sesungguhnya. Sehingga pada saat-saat masa-masa yang sukar sekalipun, kami tetap tegar, kami tetap percaya, kami tetap tinggal tenang, kami tetap berharap penuh pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur buat segala hal yang baik dan hal yang buruk yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, sebab itu yang Tuhan dikehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Berfirmanlah, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu sebagai Allah Tuhan, untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan pada setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul sama-sama, semoga anugerah Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus baik, amin. Karena Dia selalu baik dan selalu baik. Tidak ada satupun rencana yang gagal. Kalau Dia bilang sama Yosua, dari semua yang Tuhan pernah janjikan, tidak ada pernah satupun yang tidak berhasil. Di kitab Yosua tertulis seperti itu. Ya saudara, bahwa apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan siapkan, Tuhan rencanakan, semuanya berhasil. Saudara, kalau hari-hari ini kita lihat ada hal-hal yang miss, yang hilang, hal-hal yang kita tidak alami, realita kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita kenal siapa Allah yang kita sembah, amin. Kalau kita kenal Dia, saudara, apapun yang menjadi hal yang kita hadapi, percayalah, kita akan sanggup hadapi dengan penuh kemenangan hari lepas hari, amin. Di dalam Mazmur 105 dan Mazmur 77, sudah nggak usah buka, saya hanya ceritakan, itu bercerita tentang perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau. Perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan Allah yang menggambarkan kedahsyatan, kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kecanggihan Tuhan kita. Kalau bangsa Cina bisa membuat jalan di laut, jembatan dari menyeberangi pulau, Allah sudah lakukan itu pada zaman yang lalu tanpa teknologi apapun juga, hanya dengan mengubah angin timur bertiup, Dia membuat jalan bagi bangsa Israel. Luar biasa. Kecanggihan itu beribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Dan itu diaplikasikan oleh manusia hari-hari ini. Saudara, itu kehebatan Tuhan kita. Keluar biasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, yang harus kita kenal siapa Dia. Kemudian di dalam Habakuk 3, saudara bisa buka, kita sama-sama lihat. Habakuk 3 ayat 1 sampai 15. Habakuk, bahasa Ibrani cafakuk, artinya merangkul. Ada yang bilang dia anaknya perempuan Sunem yang pada waktu datang Nabi Elisa, pada waktu perempuan Sunem meminta anak kepada Elisa dan lahir. Kemudian mati di pertengahan usianya, kemudian bangkit lagi. Di situ ada kata-kata rangkulan Elisa dan rangkulan Sunem menjadi cafakuk Habakuk yang akan dipakai. Sebab tertera seperti ini, Habakuk 3 ayat 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kemudian Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya menutupi segala langit dan bumi pun penuh dengan kepujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanan berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan,
Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah meneru lalu. Samudera yang memperdengarkan suara dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan, berhenti di tempat kediamannya. Hai Ayalon, berhenti. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau menemukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka atas dasarnya sampai batu yang penghabiskan Selah. Engkau menusuk dengan anak panah sendiri kepala laskarnya. Yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Dari ayat 1 sampai 15 menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan, kehebatan Tuhan yang membebaskan Israel daripada perbudakan Mesir. Dia lihat di situ bahwa engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Kita melihat Habakuk kondisi Habakuk pada Nabi Habakuk adalah nabi yang diutus untuk sebelum masa pembuangan untuk mengingatkan orang Israel bahwa akan terjadi masa-masa yang sulit. Kabar-kabar yang buruk akan terjadi dan Israel harus bersiap-siap karena dosa bangsakulah Tuhan menghukumkan, mengirimkan suku Kasdim yang garang, yang beringas, yang kudanya lebih cepat dari Raja Wali, yang gigi-giginya lebih cepat, yang pedangnya lebih cepat daripada, yang lebih tajam daripada gigi-gigi singa. Lihat itu kegarangan suku Kasdim, Nebukadnezar, orang Babel yang akan menghancurkan Israel. Ingat, Tuhan ingatkan lewat, maaf saya buka ini ya. Nggak bisa nafas, saudara. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Saudara, Habakuk menceritakan di dalam Habakuk dalam doanya, Tuhan kasih ingatan, Tuhan kasih nubuatan bahwa ingatlah perbuatan-perbuatan aku yang aku kerjakan buat bangsaku di hari-hari ini. Ya, sebab Habakuk merasa kecewa, Tuhan sampai berapa lama kelaliman demi kelaliman, penipuan, kekerasan, penyembahan berhala atas bangsa ini terjadi. Tuhan ingatkan dalam doanya, 1-15, aku dahsyat, aku luar biasa, aku ingatkan Habakuk. Kemudian di ayat ke-16 berkata seperti ini, ketika aku mendengarnya, Habakuk 3:16, gemetarlah hatiku. Oh, dia gemetar. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang akan mendatangi bangsa yang bergombolan menyerang kami. Saudara, ini ciri-ciri orang yang tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Ini ciri-ciri orang yang kenal siapa Allah yang dia sembah. Menghadapi masa depan. Bukankah Yeremia 29 ayat 12 mengatakan bahwa ayat 11 mengatakan bahwa rancanganku ada rancangan damai sejahtera, itu masa depan. Tetapi kenyataannya, masa depan yang Tuhan sedang rancangkan buat orang Israel, ke depan diperbudak oleh orang Babel, akan masuk ke dalam pembuangan. Ini sangat sulit, sangat susah sekali, saudara. Dan Tuhan ingatkan pada Habakuk untuk sampaikan kepada orang-orang Israel akan keadaan seperti ini. Ya, ketika aku mendengarnya gemetar hatiku. Wow, Tuhan sedang akan berperkara dengan seorang Israel karena dosa-dosa bangsaku. Dan itu harus terjadi. Dia gemetar, dia menggigil, tulangnya seakan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang akan mendatangi bangsa yang bergelomboran menyerang kami. Saudara, kalau sampai pada titik ini, kita akan menghadapi situasi yang sulit di depan kita. Bukankah firman Tuhan berkata masa depanmu masa yang penuh dengan harapan, semua akan baik-baik saja pada akhirnya, pada waktunya. Tetapi bagaimana kalau di waktu 2 tahun lalu kita mendengar COVID ini belum bisa berakhir gitu kan. Akan ada masa-masa yang sulit, pekerjaan, PHK dan sebagainya ke depan juga puji Tuhan ini sudah mereda. Kita nggak tahu ke depan tiba-tiba ada peperangan lagi, semua menjadi tidak pasti. Ya, tentunya kita tidak ingin
Si pengkhotbah bilang, hati-hati saudara, jaga-jaga, masa depan akan sangat sulit, jaga-jaga, berhati-hati. Kemarin kan kita memberikan pengharapan di dalam khotbah firman Tuhan. Tetapi ada juga kita harus sampaikan bahwa masa-masa ke depan akan jadi masa-masa yang sulit. Itu firman Tuhan berkata, peperangan semakin banyak, kelaparan, hal-hal yang semakin sulit dihadapi. Apa yang sebagai orang percaya anak Tuhan yang harus kita lakukan menghadapi kabar buruk yang akan di depan kita, terjadi di depan kita? Saudara, ini jelas terjadi. Habakuk dan firman Tuhan sudah sampaikan. Ayat Habakuk 3:17 berkata seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang, tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Pohon ara yang akan berbuah, tentu dia harus berbunga dulu. Pohon ara gampang hidup di tanah yang sulit sekalipun, di tanah kering, apalagi dia dapat hidup di tanah kering, ya, tidak perlu pengairan yang khusus. Pohon ara akan berbuah setahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali. Pohon ini gampang hidup, saudara. Tapi kalau Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, berbuah aja tidak, berbunga saja tidak, boro-boro berbuah. Penghasilan kita, kehidupan kita, yang kita harapkan sesuatu yang baik terjadi di hidup kita masa depan. Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekali lagi ya, pohon ara hidupnya, normalnya, realitanya, kenyataannya, setiap tahun pasti menghasilkan buah. Pasti berbuah. Orang-orang yang bekerja setiap bulannya pasti mendapatkan gaji. Ya, deposito pasti akan cair pada tanggalnya, pada waktunya. Ya, hal-hal yang kita harapkan itu bisa terjadi. Sehingga itu tidak perlu iman-iman banget untuk itu. Ketika deposito cair, kita nggak perlu beriman, kita makan apa bulan depan? Cair kok. Gitu kan. Ya. Gajian, ya tiap bulan dapat gajian, kita pun nggak terlalu berkutat dengan iman untuk percaya bahwa kita pastikan gajian. Tapi buat kondisi-kondisi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini kondisi yang sulit, saudara, yang di luar kenyataan, di luar realita hidup pada umumnya. Tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Realitanya pohon anggur selalu berbuah setiap tahun. Buahnya selalu baik, ketika dipupuki dengan baik, buahnya selalu baik. Tapi Habakuk berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun, oilnya, minyaknya dipakai buat memasak, buat apapun yang baik. Biasa hasilnya baik, setiap panen pasti baik. Tetapi ini di luar kewajaran. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ladang-ladang yang kita bangun, ladang-ladang yang kita dirikan, yang kita buka, itu pasti menghasilkan bahan makanan. Jagung lah, gandum lah, padi lah. Untuk terjadi, pasti panen setiap tahun. Setiap beberapa musim padi pasti panen. Tetapi ini di luar kewajaran. Sekalipun sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Yang keluar dari ladang hanya semak duri, hanya semak-semak belukar. Atau dipatoki dengan hama-hama serangga, tidak menghasilkan bahan makanan. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan. Punya kambing domba tapi kabur, dirampok, diambil orang, tercuri, mati, diambil serigala, dimakan singa, sebagainya. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lembu berfungsi membajak dalam pekerjaan kita. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ini ibaratnya udah orang putus pengharapan. Putus nggak lagi diharapkan. Pohon ara tidak berbunga, boro-boro berbuah, berbunga pun saja. Tidak. Pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada. Kosong. Semua sia-sia, semua harapan seakan-akan sirna. Kalau kita ada dalam kondisi seperti ini, kebanyakan kemungkinan dari kita
kita meragukan Tuhan. Tuhan, mana kuasa-Mu Tuhan? Mana yang orang bilang kedahsyatanmu Tuhan? Kita kebanyakan juga akan bahkan lari tinggalkan Tuhan. Atau kita menghujat Tuhan. Aku tahu kita tidak lagi menyembah Tuhan seperti yang biasa kita lakukan setiap hari. Saudara, kalau orang-orang dalam kondisi seperti ini, banyak yang bisa wajar dan bisa saja saudara dan saya kita bisa lakukan hal seperti itu. Realitanya sangat berat. Kenyataannya sangat berat. Dan kita bisa lakukan meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriari dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalaupun kondisi manusia hari-hari ini untuk meragukan Tuhan, karena realita kehidupan yang seperti ini, walaupun kita bisa saja tinggalkan dan menghujat Tuhan dengan realita seperti ini, saudara, jangan kita hanya melihat, membaca dari firman, dari tulisan-tulisan ini, tapi kalau kita alami sendiri dalam hidup kita, nggak mudah, saudara, ini sulit, saudara. Tapi saya mau kasih tahu kuncinya satu, di ayat selanjutnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, yang pertama. Garis bawahi, di dalam Tuhan. Engkau bisa saja sorak-sorai, senang, engkau makan minum dengan teman-temanmu, engkau lupakan semua masalah yang ada, engkau lupakan semuanya dengan happy dengan teman-teman kita, dengan teman-teman kita. Tapi itu bukan solusi penyelesaian masalah. Kita tetap meragukan Tuhan dalam hati, dalam hidup kita. Tuhan, katanya engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau ajaib. Orang-orang bilang, pengkhotbah bilang engkau hebat. Firman Tuhan juga bilang begitu. Itu khusus untuk orang-orang tertentu saja. Untuk saya, berbeda kok suasananya, berbeda kok kondisinya. Saya nggak ngalamin itu, saya ngalamin kedahsyatan Tuhan. Saudara, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Guys, bahwa di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat apa-apa, saudara. Di luar Tuhan, kita binasa. Di luar Tuhan, kita tidak akan dapat sesuatu apapun yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 6. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ya saudara ya, lihat kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan keluar, kita akan dibakar. Jadi dari ayat 1 sampai 15 tadi menggambarkan kenal siapa Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, ayat 1 sampai 15 menceritakan kedahsyatan Tuhan. Ayat 17 ini yang walaupun akan terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata, aku kenal siapa Allahku, aku kenal siapa Tuhanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dalam hidupku, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, walaupun sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun biarpun walaupun semuanya hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Ya saudara ya, ayat 1 sampai 15 di atasnya menyatakan bahwa kita harus kenal siapa Tuhan kita. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau sudah kenal siapa Tuhan kita, tentu kita tidak akan meragukan kuasanya, amin. Kalau saudara kenal siapa Tuhan yang saudara sembah sampai hari ini, kau tidak akan pernah meragukan bahwa dia sanggup untuk menolong tepat pada waktunya. Sekalipun sekarang masa depan kita gelap, masa depan kita tidak tentu. COVID membumi hanguskan semua pekerjaan kita, PHK dan sebagainya. Tapi kalau Anda dan saya kenal siapa Tuhan kita, kita akan berkata, Tuhan, aku akan menunggu, menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Yang kedua, tetap tinggal tenang ketika mendengar kabar buruk. Ayat 16 berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Wow saudara, Habakuk dengan tenang menantikan hari kesusahan, bukan hari kesenangan. Kalau kita menantikan hari kesenangan, melihat anak kita married, kita menantikannya, melihat kita akan menikah, kita menantikan dengan bentuk sukacita, senang. Tapi Habakuk berkata, namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan. Karakter seperti ini
Integritas seperti ini hanya dihasilkan oleh orang-orang yang kenal dan tahu siapa Tuhannya. Dia tetap tinggal tenang walaupun dia sedang menantikan hari-hari kesusahan. Yang pertama, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, ketika engkau kenal siapa Tuhanmu, engkau bisa tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Amin. Bukankah Mazmur 91 yang kita perkatakan setiap waktu adalah He that dwelt in the secret of the high place. Dia yang tinggal di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Dia yang tinggal di dalam Tuhan. Adalah orang-orang yang tetap tenang ketika menghadapi hari-hari yang sulit. Masa depan yang tidak pasti. Sesuatu yang sekalipun pohon ara di hidupku, pekerjaanku, semuanya rusak. Tapi aku mau tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, sebab Tuhan adalah bagianku. Ratapan 3:19 ayat 26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu yang tadi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang ketiga tadi, tetap tinggal di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dibakar, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang-orang yang tinggal dan aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan akan berkata seperti ini. Di luar Tuhan aku binasa, tapi di dalam Tuhan aku tenang, aku mendapat kekuatan yang baru. Aku ada dalam lindungan tangan Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita tinggal di dalam Tuhan? Saudara, Tuhan itu adalah firman-Nya, amin. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kalau kita suka untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, suka untuk membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, saudara, pasti imanmu, pasti rohmu akan kuat dan bertumbuh. Engkau akan mengenal siapa Tuhanmu. Pada saat sesuatu yang sulit terjadi, masa-masa yang sukar terjadi, kita tidak akan cepat lari tinggalkan Tuhan. Kita tidak akan cepat berpikir bahwa Tuhan, kau berbuat yang tidak pantas di hidupku. Engkau berbuat hal yang mengada-ngada di hidupku. Buat apa sih Tuhan membuat kesusahan dalam hidup saya? Apa artinya buat Tuhan? Bukankah Tuhan sebagai Bapa yang baik senang untuk memberikan kesenangan buat anak-anaknya, berkat-berkat yang berlimpah, kesenangan, kebaikan buat anak-anaknya? Bukankah kalau kita contohnya kita sebagai orang tua, kita juga merindukan, mendambakan anak-anak kita berhasil dan anak-anak kita dilimpahi dengan berkat-berkat kita? Kalau kita terjebak pada satu posisi seperti itu saja, bukankah Tuhan senang untuk memberkati? Ya, betul. Tapi Tuhan lebih suka untuk membentuk pribadi karakter kita lebih baik. Kalau dengan kelimpahan harta, anak-anak kita tidak terbentuk menjadi pribadi yang baik, ke depannya nanti, masa depannya akan sulit juga. Moralnya, karakternya akan tidak terbangun dengan baik ketika kita memanjakan dengan harta. Demikian pula dengan Tuhan. Kenapa 40 tahun Tuhan kasih suku bangsa Israel berkeliling di padang gurun yang mungkin hanya 3-6 bulan itu kan sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati bangsa Israel dan Tuhan sedang mengajar, mendidik lewati padang gurun untuk mereka bertumbuh suatu bangsa yang kuat. Demikian pula dengan saudara dan saya, kita semua. Tuhan mau mendidik kita, bukan sekedar memberikan berkat buat setiap kita. Kita percaya, kita berdoa, Tuhan pasti akan siapkan yang terbaik. Kita percaya, tapi dia lebih suka melihat integritas karakter kita terbentuk, terbangun. Sehingga pada saat kita sampai ke surga nanti, kita bisa persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang terbaik. Bukan berkat yang kita terima di dunia yang kita bisa berikan sama Tuhan. Tuhan, lihat aku sudah menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu buat kehidupan di dunia, oke. Tapi Tuhan lebih suka membentuk pribadi karakter kita seperti emas di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Selanjutnya Habakuk 3:18, namu akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tadi pertama di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang tinggal dalam kita di dalam Tuhan, kita tidak di luar Tuhan. Kita akan dapat tenang menghadapi semuanya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia bukan saja berkata bahwa aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, tetapi dia juga yakin percaya Habakuk. Allah, aku akan beria-ria di dalam Allah yang adalah kekuatanku, yang adalah keselamatanku. Kita percaya Allah kita bukan saja untuk kita tinggal di dalamnya dan Tuhan memberikan berkat, tapi dia Allah yang menyelamatkan tepat pada waktunya. Dia Allah yang menolong tepat pada waktunya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Karya penyelamatan Tuhan sempurna. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita bukan ketika engkau diangkat dari lumpur dosa, engkau ditinggalkan begitu saja, engkau bersihkan dirimu sendiri. Ya, tapi dia siapkan baju yang terbaik, dia siapkan yang terbaik dalam hidupmu sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal dengan dibalut dengan pakaian jubah kebenaran, semakin disucikan, semakin hidup dalam kekudusan, semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat buat sama. Firman Tuhan berkata, tambah-tambah kepada imanmu kebajikan pengetahuan. Jadi itu naik terus, bukan sekedar level iman, kebajikan, baik hati, pengetahuan, mengerti kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pengetahuan, kesalehan, hidup kudus, kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang, itu naik levelnya. Jadi kehidupan kekristenan kita bukan sampai pada titik kita diselamatkan, tapi itu harus terus naik. Sampai rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Saudara, kekristenan bukan stuck pada satu titik. Gua ke gereja seminggu sekali, pelayanan, itu harus terus naik, saudara. Jangan berhenti pada satu titik kenyamanan. Kita akan tidak dapat perkenanan Tuhan naik level yang lebih tinggi. Tapi kalau kita menyediakan hidup kita, Tuhan ini bejana, kosongin terus, bejana hidup kita kosongin, sampai Tuhan penuhi terus. Ayat ke selanjutnya, Habakuk 3:19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bukan saja dia tinggal di dalam Tuhan, bukan saja dia berkata Allah yang menyelamatkan aku, tapi juga berkata Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kalau engkau menempatkan Allah Tuhan sebagai kekuatanmu, saudara, seberapa banyak sih kita yang sanggup dengan kekuatan kita yang limited untuk menghadapi situasi sulit di depan kita yang begitu sulit? Seberapa sering kita melihat, mengalami bahwa situasi di depan saya begitu sulit, ya, tidak terpikir bagaimana saya menyelesaikannya. Hutang saya begitu menggunung, tidak terpikir bagaimana itu melunasinya. Cicilan-cicilan mesti harus dibereskan, tidak terpikir bagaimana melunasinya. Seringkali kekuatan kita terbatas, dan memang semua kekuatan manusia terbatas kalau kita mengakui itu. Kita kerja banting tulang, kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, tidur 4 jam saja, bangun 20 jam untuk bekerja, untuk berusaha, untuk melakukan ini dan itu, tapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Bukankah kekuatan kita terbatas? Bukankah satu hari hanya ada 24 jam? Bukankah usia kita pun terbatas, 70, 80 tahun, 90 tahun adalah kelemahan fisik saja? Bukankah kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku terbatas, sangat-sangat terbatas. Tapi kalau Habakuk bisa berkata, Allah adalah kekuatanku. Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau bisa bilang Tuhanlah penyelamatku. Engkau juga bisa bilang Allah kekuatanku. Di saat kekuatan kita limited, ada tangan Tuhan yang unlimited untuk bisa menolong kita. Amin. Dia akan berkata, orang yang kenal siapa Tuhan yang akan berkata, Tuhan, aku sudah usahakan semua yang terbaik. Ternyata hasilnya belum sesuai dengan ekspektasiku. Kenyataan yang ada tidak sesuai dengan pengharapan yang ada. Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Kekuatanku terbatas, tapi aku tahu aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, beberapa kali teman datang, dia bilang, kok gimana ya, udah segini, saya masih begini-begini aja, saya masih biasa-biasa saja, dengan teman-teman saya sudah pada hebat, sudah pada berhasil dan sebagainya. Saya cuma bilang, Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Kalau hari ini engkau mungkin begini tertutup, percayalah,
Tidak perlu waktu lama, Tuhan sanggup membalikan telapak tangannya sekejap saja. Engkau akan diubahkan ketika hatimu siap. Ketika hatimu siap, engkau akan diubahkan Tuhan. Kalaupun engkau sedang tidak siap, pada saat engkau sedang di atas, engkau pun akan diubahkan Tuhan untuk turun. Kalau hati kita siap di hadapan Tuhan, saudara jangan takut. Hari ini engkau sedang di bawah, besok engkau akan di atas. 1000 orang bisa buat kamu turun, tapi satu tangan Tuhan akan buat kamu naik ke atas. Amin. Percaya saja. Kalau dia pernah, kita udah hidup lama ya di bumi ini ya. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun, 60 tahun. Ya, bukankah selama tahun-tahun yang sudah kita lalui, Tuhan banyak menolong? Tuhan banyak menolong. Kalau sampai hari ini, kita merasa Tuhan belum menolong, lihat ke belakang. Tuhan pasti tolong kok. Tuhan pasti tolong saya. Aku gak khawatir. Hari ini susah, mungkin lebih susah dibanding hari yang lalu. Tapi hari yang lalu saja lebih susah dibanding hari yang lalu, Tuhan tolong. Masa hari ini saja Tuhan gak tolong sih? Aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya apapun kabar buruk yang ada di depan. Aku tetap percaya. Orang-orang pribadi yang seperti ini, yang tahu Allahnya sanggup untuk melakukan segala perkara, akan berkata pada Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau gunung batuku, Engkau kota bentengku. Aku percaya Tuhan. Aku gak ragu-ragu sama Engkau Tuhan. Kenapa Abraham gak ragu-ragu bawa Ishak naik ke Gunung Moria untuk dipersembahkan? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Kenapa Ayub dalam segala permasalahan yang besar dia hadapi, anaknya mati semuanya, dia bisa berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang juga aku dipanggil Tuhan, tapi aku akan tetap menyembah Tuhan. Kenapa Ayub bisa berkata seperti itu? Karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah, dia kenal siapa yang Tuhan dia sudah ikuti, sampai masa Tuhannya. Saudara, pengenalan akan kuasa dan kehebatan Tuhan dalam hidup kita, itu mempengaruhi respon kita. Mempengaruhi respon kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa sekalipun pohon ara, pohon anggur, hasil ladang, lembu, sapi semuanya tidak dalam hidup kita. Sekalipun semuanya runtuh, dunia ini runtuh, tapi aku tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Orang-orang seperti itu yang Tuhan cari, saudara. Orang-orang yang kekuatannya bukan di dalam kekuatan diri sendiri, tapi kekuatannya di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 84 ayat 8 juga mengatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini orang-orang seperti ini yang Tuhan sedang cari di masa-masa dunia sedang gonjang-ganjing dengan kondisi seperti dengan masuki masa yang sukar. Allah mencari orang-orang yang kekuatannya ditaruh di tangan Tuhan. Kekuatannya dipersembahkan pada Tuhan. Bukan di dalam diri sendiri. Yang terakhir, di dalam Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhan itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini artinya apa, saudara? Rusa gunung, ayat ini juga banyak dikutip dalam Mazmur. Ya, si Raja Daud juga pernah mengutip ayat ini. Ya, saya juga pernah mengutip ayat ini. Yesaya 58 ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan mengatakannya. Setiap saat kita selalu menang. Ketika kaki rusa berjejak di bukit-bukit, kaki rusa kan kecil, dia akan loncat, rusa gunung akan loncat ke bukit-bukit. Kakinya mungkin bisa berdarah, bisa terluka, tapi dia tetap memanjat, tetap di bukit-bukit kemenangannya. Sebab dia tahu, pada saat dia masuk naik ke atas bukit-bukit, di situ letak kemenangannya. Dia akan terhindar daripada serangan-serangan musuh. Bukit rusa yang berjejak di bukit-bukit naik ke atas, itu menandakan saudara dan saya harus selalu menang tiap saat. Harus selalu menang tiap waktu. Bukankah Yesus menjamin engkau lebih daripada pemenang? Bukankah Yesus menjamin itu buat kita? Kita yang menghadapi peperangan, seringkali kita menghadapi peperangan, kalau kita melepaskan kekuatan kita, Tuhan yang turun tangan membela kita, percayalah kita dalam kondisi menang. Tapi seringkali kita katakan, seringkali kita dikondisikan dalam kondisi kalah.
Karena kita menurut kepada suara-suara iblis, suara-suara kelemahan kita, suara-suara yang bukan dari Tuhan, suara-suara yang bukan dari firman Tuhan, sebab kita tinggal di luar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak berakar, kita tidak renungkan firman Tuhan, sehingga kita tidak kuat menghadapi masa-masa yang sukar di depan kita, yang sudah terdengar akan terjadi. Apa yang kita hadapi saudara, apa yang kita lakukan saudara? Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kekuatannya, kita percaya kita akan menang. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Mazmur 18 ayat 32. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit-bukit kemenanganku. Saudara, Habakuk menggambarkan, menceritakan tentang kondisi yang sangat sulit yang dialami bangsa Israel ke depan nanti. Kabar, bukan kabar baik, tapi kabar buruk yang akan bangsa ini hadapi. Tetapi Habakuk mengingatkan, sekalipun suatu saat nanti, sekalipun pohon ara, pohon anggur, hasil ladang, pohon zaitun, dan sebagainya, semua rusak, tidak ada yang bisa diharapkan di dunia ini. Tapi aku akan bersorak-sorai. Di mana? Bukan di luar Tuhan, saudara. Bukan lari tinggalkan Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Sebab dialah Allah keselamatanku. Aku percaya karya keselamatannya sempurna. Yesus sudah mati di kayu salib, itu sempurna saudara buat saya dan saudara. Sempurna, tidak diragukan lagi. Kalau engkau kenal siapa Tuhanmu yang engkau sembah sampai hari ini, yang dari kecil sampai hari ini engkau sembah dan engkau tahu, engkau kenal, engkau pasti tidak akan pernah meragukan dia. Respon yang engkau berikan ketika menghadapi masa-masa sukar ini pasti akan baik, pasti akan positif, pasti akan mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur buat semua yang baik, buat semua yang terburuk yang aku sedang dan akan alami. Ketika saudara bisa berkata seperti itu, wow, Tuhan di surga melihat, puji anak-anakku, anak-anak yang luar biasa. Bukan sekedar engkau bersyukur karena berkat yang aku berikan, tapi engkau bersyukur buat segala hal-hal yang buruk yang aku juga izinkan terjadi dalam hidupmu. Saudara, Ayub adalah salah satu orang yang mengalami hal yang kondisi yang sangat ekstrim. Terakhir anak-anaknya semua mati, 10 orang. Saudara, kondisi seperti ini menyebabkan Ayub bisa saja, wajar saja mengatakan dan mengutuki Tuhan. Bukankah seperti harapan iblis pada waktu iblis datang kepada Tuhan dan berkata, engkau menjaga Ayub dan dia diberkati. Tentu saja dia senang, tentu saja dia memuji engkau. Coba engkau ambil semua hal yang terbaik dalam hidupnya. Ayub akan mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau bahasa Inggrisnya, Ayub akan mengutuki engkau di depan mukamu Tuhan. Bukankah iblis begitu sadisnya, begitu kurang ajarnya sama Tuhan. Tuhan, hajar Ayub, dia akan kutuki engkau di depan mukamu. Silakan, Tuhan bilang. Tapi ingat, jangan sayangkan nyawanya. Ingat, ayat ini mengatakan bahwa sekalipun iblis sedang berusaha menggapai hidup kita, tapi Tuhan tetap di pihak manusia. Tuhan tetap di pihak kita. Iblis gak punya kuasa. Akhirnya setelah mengalami masa pencobaan, masa kesulitan, anak-anaknya diambil semuanya. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang juga aku pergi. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, uniknya, kalau saudara pelajari ya, kata kutuk di dalam Ayub 1 dan kata berkat itu bahasa Ibrani sama. Barak. Saya baca kok sama ya. Kutuk sama berkat tuh sama. Ternyata kutuk itu vice versanya daripada berkat. Kutuk itu ketika engkau tidak lagi menyembah Tuhanmu, engkau tidak lagi memuji Tuhanmu, engkau tidak lagi berterima kasih kepada Tuhanmu, engkau menghujat Tuhanmu, engkau mengutuki Tuhanmu, karena Tuhan yang berlaku jahat atas hidupmu, seakan-akan berlaku curang atas hidupmu, engkau bisa mengutuki. Dan iblis mau, dari sejarah manusia, dari awal sejarah manusia sampai hari ini, iblis mau untuk manusia mengutuki Tuhannya. Saudara,
Puji Tuhan kita tahu kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini kita belajar bahwa Ayub pun akhirnya menang dan dia tidak mengutuki Tuhannya. Bahkan dia menyembah Tuhannya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini selesai, kita mau berdiri sama-sama saudara. Sekalipun musim-musim yang berlalu silih berganti sampai hari ini, musim-musim bisa berganti, tapi percayalah kasih Yesus tetap abadi, amin. Kasih Yesus tetap sama, sekalipun bumi bergoncang, gunung beranjak, kasihnya tetap sama. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menyertai. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara dia pelihara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Dia selalu jaga engkau. Bahkan sehelai rambutmu tak jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tanpa seizin. Yes, yes, yes. Dia selalu tolong engkau dan saya. Jangan takut saudara. Jangan khawatir saudara. Dia mengenyangkanku dan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu Pak Riki Tuhan. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, usahanya, pekerjaannya, apapun dibuat Tuhan, berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah terima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saatnya kita akan memberi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan memberi. Sebelumnya saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap taburan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, kami siap menabur Tuhan. Sama-sama yang siap memberi, sama-sama katakan amin saudara. Puji Tuhan. Sambil memberi kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang ini. Aduh, saya juga demam panggung ini kalau udah 2 tahun nggak di sini. Saudara, saya cuma dikasih tugas untuk mengumumkan pada saudara, hari Jumat tanggal 15 April ada ibadah khusus, yaitu ibadah Jumat Agung. Ya, Jumat depan ini tanggal 15 April diadakan ibadah Jumat Agung jam 11 di tempat ini untuk jemaat GBI Mall Taman Anggrek dan Season City. Saudara, hari tanggal ini ibadah Jumat Agung ini akan dilayani oleh hamba yang terkasih Gembala Sidang kami Pak Niko Nyotora Harjo. Dan sekalian saya bacakan juga pada hari Minggunya tanggal 17 April ada ibadah Paskah saudara, yaitu jam 11 pagi juga di tempat ini yang sama. Make sure, yakinkan saudara hadir, karena 2 hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh muka bumi ini ya. Dan kalau bisa, ajak teman-teman, saudara-saudara yang mungkin sudah lupa jalanan dari rumah kemari gitu ya, atau sudah lupa gerejanya di mana, kasih tahu teman-teman saudara-saudara. Ingat ya, Jumat Agung ada ibadah. Ayo datang ke Season City ya. Dan teman-teman yang di Taman Anggrek juga, Bu Yana mewakili ya, kasih tahu ke teman-teman yang di Taman Anggrek, kita ada ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Demikian pengumuman ini minggu ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara yang memberi bisa lihat kalau memberi dengan scan barcode ada di depan bangku saudara atau di layar monitor kita di atas kita saudara. Puji nama Tuhan. Kita akhiri, saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kiranya memberkati aku lebih baik dan memperluas daerahku. Dan kiranya
kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam Tuhan Yesus, pada saat minggu yang akan datang ini, biarlah Tuhan selalu menyertai, menolong sesuai dengan firman Allah yang hari ini kita sama-sama dengarkan. Dan setiap usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, sekolah, kuliah, apa saja yang kau perbuat, dengar baik, kau hanya berharap kepada Tuhan. Kenalilah Tuhanmu, dialah Yesus yang akan sanggup memberikan segala sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Berkati setiap umatmu dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Jadikan umatmu jadi umat-umat pemenang Tuhan di dalam kehidupan setiap umatmu yang ada, yang hadir pada saat ini. Dan baik yang di rumah-rumah, Engkau selalu hadir juga memberkati mereka Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama dikatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.